Dalam sejarah Islam, nama Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang penuh dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kecintaan mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, serta seorang pemimpin yang menginspirasi umat Muslim sepanjang zaman. Bagaimana kisah hidup Ali bin Abi Thalib yang penuh pelajaran berharga ini? Mulai dari masa kecilnya di bawah naungan Rasulullah, perannya dalam perjuangan Islam, hingga kepemimpinannya sebagai Khalifah keempat. Mari kita ikuti kisahnya bersama cahaya kisah Islami, yang akan membawa kita menyelami perjalanan seorang pejuang sejati yang tak pernah gentar membela kebenaran. Ali bin Abi Thalib merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam, dikenal sebagai sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, serta tokoh yang menjadi imam pertama bagi umat Syiah dan Khalifah keempat dalam kekhalifahan Rashidin. Ia memimpin dari tahun 656 hingga wafatnya pada tahun 661 Masehi. Lahir di Makkah dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad, Ali dibesarkan dalam keluarga Nabi Muhammad setelah ayahnya mengalami kesulitan ekonomi. Sejak kecil, Ali telah menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa, membuatnya menjadi salah satu pengikut awal ajaran Islam. Ali memeluk Islam pada usia yang sangat muda, menjadi salah satu orang pertama yang menerima dakwah Nabi Muhammad. Dalam masa-masa sulit di Makkah, ketika umat Muslim menghadapi penindasan, Ali menunjukkan keberanian dan kesetiaannya. Peristiwa hijrah pada tahun 622 menjadi salah satu momen yang menonjol dalam hidupnya. Ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya pindah ke Madinah, Ali tetap di Makkah untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Nabi oleh kaum Quraisy, meski hal itu menempatkan nyawanya dalam bahaya. Setelah menyelesaikan tugas ini, ia menyusul ke Madinah. Di Madinah, Ali terus memainkan peran penting dalam komunitas Muslim. Nabi Muhammad menikahkan putrinya, Fatimah, dengan Ali, menjadikan hubungan mereka semakin erat. Ali juga sering ditunjuk sebagai wakil Nabi dalam berbagai misi penting. Selain itu, ia adalah salah satu penulis wahyu yang mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran. Pada tahun 632, dalam perjalanan pulang dari haji terakhir, Nabi Muhammad menyampaikan pidato di Ghadir Hum yang memuat pernyataan terkenal, "Barang siapa yang menganggap aku sebagai maula, maka Ali adalah maula pula baginya." Kata maula, yang memiliki makna polisemi dalam bahasa Arab, menjadi sumber perdebatan di antara umat Islam. Bagi umat Syiah, pernyataan ini merupakan penegasan atas otoritas agama dan politik Ali sebagai penerus Nabi. Sementara itu, umat Sunni umumnya menganggap pernyataan tersebut hanya sebagai bentuk penghormatan dan persahabatan kepada Ali. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun yang sama, kelompok Muslim mengadakan pertemuan untuk memilih penggantinya tanpa melibatkan Ali. Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama, yang memulai era kekhalifahan Rashidin. Ali tidak langsung menerima hasil ini, tetapi memilih untuk menghindari konflik dan mengabdikan dirinya pada kehidupan spiritual. Setelah dua khalifah pertama, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kekuasaan jatuh ke tangan Utsman bin Affan. Namun, masa pemerintahan Utsman diwarnai oleh tuduhan nepotisme dan korupsi, yang menimbulkan ketegangan dalam komunitas Muslim. Ali sering bertindak sebagai penengah dalam konflik-konflik ini, meskipun ia juga mengkritik beberapa kebijakan Utsman. Ketika Utsman dibunuh pada tahun 656, Ali dipilih sebagai khalifah oleh masyarakat Madinah. Namun, pemerintahannya segera menghadapi tantangan besar berupa dua pemberontakan yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pembunuhan Utsman. Pemberontakan pertama dipimpin oleh Aisyah, janda Nabi Muhammad, bersama Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Mereka berhasil menguasai Basra, tetapi dikalahkan oleh Ali dalam pertempuran Jamal. Pemberontakan kedua dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang sebelumnya dipecat oleh Ali dari jabatan gubernur Suriah. Konflik ini mencapai puncaknya dalam pertempuran Siffin, yang berakhir dengan arbitrase yang gagal. Dari konflik ini muncul kelompok Khawarij, yang menolak kepemimpinan Ali maupun Muawiyah.
Kelompok ini kemudian memberontak melawan Ali, tetapi berhasil dikalahkan dalam pertempuran Nahrawan. Namun, Ali akhirnya tewas dibunuh oleh seorang anggota Khawarij bernama Ibnu Muljam pada tahun 661. Ali dikenal sebagai sosok yang berani di medan perang. Ia memainkan peran penting dalam berbagai pertempuran, seperti pertempuran Badar, Uhud, Khaibar, dan Hunain. Dalam pertempuran Khaibar, misalnya, ia berhasil menaklukkan benteng musuh dengan keberanian yang legendaris. Keberaniannya sering digambarkan dengan ungkapan, "Tidak ada pedang selain Zulfikar, dan tidak ada pemuda selain Ali." Selain keberaniannya, Ali juga dikenal karena sifatnya yang adil dan penuh belas kasih. Ia selalu memperlakukan semua orang dengan kesetaraan, tanpa memandang status sosial. Ali juga dikenal sangat dermawan dan sering membantu mereka yang membutuhkan. Kepribadian dan perilakunya ini membuatnya dihormati oleh banyak orang, bahkan di luar komunitas Muslim. Ali tidak hanya dihormati sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai tokoh spiritual. Dalam tradisi Sunni, ia dianggap sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin, sedangkan bagi Syiah, ia adalah imam pertama yang memiliki otoritas agama yang setara dengan Nabi Muhammad. Karya-karya dan ucapan Ali, seperti yang terkumpul dalam Nahjul Balaghah, menjadi sumber inspirasi bagi banyak umat Muslim. Makam Ali di Najaf, Irak, merupakan salah satu tempat ziarah utama bagi umat Syiah. Warisan Ali terus hidup dalam tradisi lisan maupun tulisan, dan ia tetap menjadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam. Selama masa pemerintahan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, banyak tuduhan yang muncul terkait praktik nepotisme, korupsi, dan ketidakadilan. Gaya kepemimpinannya yang dianggap kontroversial bahkan menuai kritik dari Ali bin Abi Thalib, termasuk pemberian hadiah besar yang diberikan Utsman kepada kerabatnya. Ali juga melindungi beberapa sahabat Nabi yang secara terbuka menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan Utsman, seperti Abu Dzar al-Ghifari dan Ammar bin Yasir. Meskipun demikian, Ali sering berperan sebagai penyeimbang terhadap kebijakan Utsman yang dianggap bermasalah. Beberapa pendukung Ali, seperti Malik al-Ashtar dan sekelompok pembaca Al-Quran, Qurra, terlibat dalam gerakan oposisi, meskipun tidak ada bukti bahwa Ali secara aktif mengorganisasi kelompok ini. Ali sendiri menolak memimpin pemberontakan tetapi tampaknya memahami keluhan mereka, menjadikannya tokoh penting dalam oposisi, baik secara langsung maupun moral. Ketika protes terhadap Utsman semakin memanas, sekelompok pemberontak dari berbagai wilayah, termasuk Mesir dan Irak, datang ke Madinah pada tahun 656. Ali berusaha menjadi penengah antara khalifah dan para pemberontak. Ia menyarankan agar mereka menyelesaikan perbedaan secara damai melalui negosiasi. Ali juga berhasil mengakhiri pengepungan pertama terhadap rumah Utsman dengan mengatur perjanjian yang menjawab tuntutan ekonomi dan politik para pemberontak. Namun, kesepakatan tersebut gagal karena Utsman mencabut pernyataan publiknya untuk bertobat, diduga karena desakan sekretarisnya, Marwan bin Al-Hakam. Ketegangan meningkat setelah pemberontak menemukan surat yang memerintahkan hukuman bagi mereka. Surat ini dituding sebagai palsu, kemungkinan dibuat oleh Marwan. Ali, yang memihak Utsman dalam banyak kesempatan, tetap menyerukan agar air tidak diputus ke rumah khalifah selama pengepungan kedua. Namun, Utsman justru menuduh Ali terlibat dalam pembuatan surat tersebut. Pada akhirnya, pemberontak menyerbu rumah Utsman dan membunuhnya ketika sedang membaca Al-Quran. Ali tidak terlibat dalam peristiwa ini, dan putranya, Hasan, bahkan terluka saat mencoba melindungi Utsman atas perintah Ali. Setelah Utsman wafat, kekhalifahan menjadi kosong, dan para pemberontak mendorong Ali untuk mengambil alih posisi tersebut. Meskipun awalnya ragu dan mengungkapkan bahwa ia lebih memilih menjadi penasihat, Ali akhirnya menerima dan dilantik sebagai khalifah keempat pada tahun 656. Dukungan terhadap Ali datang dari berbagai kelompok, termasuk kaum Ansyar, sebagian besar Muhajirin, dan pemberontak dari Irak dan Mesir. Talhah dan Zubair, yang sebelumnya menjadi calon khalifah, juga menyatakan kesetiaan mereka kepada Ali,
meskipun kemudian melanggarnya. Pelantikan Ali tidak melalui proses syura yang formal, dan dukungan para pemberontak kepadanya membuatnya dituduh terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ali menghadapi tantangan dari kalangan Quraisy yang merasa terpinggirkan, terutama dari Bani Umayyah, yang mengklaim hak atas kekhalifahan. Sebagai khalifah, Ali berusaha mengisi kekosongan kekuasaan akibat pembunuhan Utsman. Namun, proses pelantikannya yang dianggap tidak teratur dan dukungan penuh dari pemberontak membuat legitimasi Ali dipertanyakan. Meskipun mendapat dukungan dari kelompok yang kurang mampu dan sebagian besar masyarakat Madinah, Ali menghadapi perlawanan dari Bani Umayyah dan pihak-pihak Quraisy yang menginginkan kekhalifahan kembali ke prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar. Ali sering menegaskan pandangannya bahwa kerabat Nabi memiliki hak ilahi untuk memimpin umat Islam, yang memicu kekhawatiran di kalangan Quraisy. Ali dikenal karena pendekatannya yang tegas dalam menegakkan keadilan selama masa pemerintahannya. Ia segera memberhentikan hampir semua gubernur yang diangkat oleh Utsman dan menggantinya dengan orang-orang yang dianggap lebih layak, kebanyakan berasal dari Ansyar dan Bani Hashim. Ali juga menerapkan distribusi dana yang merata kepada masyarakat, mengacu pada praktik yang dilakukan Nabi Muhammad. Kebijakan ini memicu pemberontakan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk Muawiyah, gubernur Suriah. Meskipun banyak yang mengkritik Ali karena kurang fleksibel dalam berpolitik, para pendukungnya menilai bahwa ia memerintah berdasarkan prinsip keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ali memandang dirinya sebagai pemimpin tidak hanya secara politik tetapi juga sebagai otoritas keagamaan utama. Ia mengklaim hak untuk menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, yang membuatnya mendapat dukungan dari banyak pengikut setia. Beberapa di antara mereka menganggap Ali sebagai penerus Nabi Muhammad yang sah dan memandangnya sebagai pemimpin yang mendapat bimbingan ilahi. Pandangan ini diperkuat oleh keutamaan Ali dalam agama, kekerabatannya dengan Nabi, dan peristiwa Ghadir Hum. Ali menentang sentralisasi pengelolaan pendapatan provinsi dan lebih memilih mendistribusikan kekayaan secara merata kepada masyarakat. Pendekatan ini membuatnya populer di kalangan kelompok-kelompok miskin, seperti Ansyar dan para pembaca Al-Quran, tetapi mendapat tentangan dari sahabat-sahabat Nabi yang kaya seperti Talhah dan Zubair. Mereka memberontak setelah Ali menolak memberikan dukungan finansial kepada mereka. Muawiyah, rival politik Ali, bahkan mencoba menawarkan suap untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam menghadapi perang saudara, Ali menekankan prinsip-prinsip Islam dalam perang. Ia melarang pasukannya menjarah harta benda, memanfaatkan kemenangan untuk memperbudak perempuan, dan melakukan tindakan keji terhadap musuh yang terluka atau melarikan diri. Ali juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan harta benda rakyat sipil. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar dalam hukum Islam terkait peperangan. Ali juga dikenal memaafkan musuh-musuhnya setelah pertempuran, menunjukkan kepemimpinan yang berbasis pada keadilan dan kemanusiaan. Kepemimpinan Ali mencerminkan upaya untuk mengembalikan nilai-nilai pemerintahan kenabian meskipun menghadapi tantangan besar dari lawan politik dan kondisi masyarakat yang terpecah. Setelah Ali diangkat sebagai khalifah, Aisyah, salah satu janda Nabi Muhammad, secara terbuka menentang kepemimpinan Ali. Aisyah didukung oleh kerabat dekatnya, Talhah dan Zubair, yang sebelumnya telah berjanji untuk setia kepada Ali tetapi kemudian berpaling. Mereka menuntut agar para pembunuh Utsman dihukum dan menuduh Ali terlibat dalam kematian Utsman. Tujuan oposisi ini bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk menyingkirkan Ali dari jabatan khalifah. Namun, gerakan ini tidak mendapatkan dukungan yang signifikan di Hijaz dan akhirnya pindah ke Basra untuk membangun pangkalan militer. Ali membangun pasukannya di dekat Kufah, yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam pertempuran Jamal. Kedua pasukan Ali dan pasukan Aisyah kemudian berkemah di dekat Basra, masing-masing berjumlah sekitar 10.000 tentara. Setelah 3 hari negosiasi yang gagal, pertempuran pun dimulai. Dalam pertempuran ini, Talhah terbunuh oleh Marwan, sekretaris Utsman. Sementara itu, Zubair meninggalkan medan perang tetapi kemudian dikejar dan tewas.
Ali akhirnya memenangkan pertempuran, tetapi memperlakukan Aisyah dengan hormat, mengantarnya kembali ke Hijaz. Ali juga mengampuni para tawanan perang, mengembalikan properti yang disita, dan melarang perbudakan perempuan. Setelah pertempuran Jamal, Ali memindahkan ibu kota ke Kufah dan menjadikannya sebagai pusat kekhalifahan Rashidin. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah, dianggap tidak loyal oleh Ali, yang kemudian mencopotnya dari jabatannya. Namun, Muawiyah, sepupu Utsman, menyerukan balas dendam atas pembunuhan Utsman, bergabung dengan Amr bin Ai, seorang ahli strategi militer, untuk mendukung Bani Umayyah melawan Ali. Ali menulis surat kepada Muawiyah untuk mencopotnya sebagai gubernur Suriah. Meski Muawiyah berambisi untuk balas dendam, ia juga diam-diam menawarkan untuk mengakui kepemimpinan Ali dengan imbalan penguasaan Suriah dan Mesir, tetapi tawaran ini ditolak Ali. Pertempuran Siffin terjadi pada musim panas 657, di dekat Sungai Efrat, masing-masing pasukan berjumlah sekitar 100.000 hingga 130.000 orang. Banyak sahabat Muhammad berada dalam pasukan Ali, sedangkan Muawiyah hanya memiliki segelintir tentara. Setelah negosiasi gagal, pertempuran berlangsung selama beberapa hari. Ali memimpin langsung di garis depan, sedangkan Muawiyah memimpin dari pavilionnya. Di tengah ketegangan, sebuah proposal arbitrase muncul, di mana pasukan Muawiyah mengangkat Al-Quran sebagai simbol pengambilan keputusan berdasarkan Kitab Allah. Proposal ini menunjukkan ketakutan Muawiyah untuk kalah. Ali pada awalnya menolak proposal arbitrase tersebut, tetapi kemudian menerima permintaan dari pasukan Kufah, yang mengancam akan memberontak jika Ali tidak mengambil tindakan segera. Ali akhirnya menyetujui proposal arbitrase, memilih Abu Musa al-Asy'ari sebagai arbiter dari pihaknya. Proposal ini mengakibatkan konflik internal, di mana sebagian pasukannya tidak setuju dengan hasil arbitrase tersebut. Setelah proposal arbitrase gagal, beberapa pengikut Ali meninggalkannya sebagai protes. Sebagian kembali, tetapi ada kelompok yang tetap bersikeras menentang Ali dan membangun basis mereka di Nahrawan. Mereka dikenal sebagai Khawarij, yang menentang arbitrase demi prinsip, tidak ada hukum kecuali milik Allah, yang mereka anggap sebagai rujukan langsung dari ayat Al-Quran. Ali memerangi Khawarij dalam pertempuran Nahrawan, yang terjadi ketika ia mendapatkan laporan bahwa Khawarij melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, termasuk wanita. Ali berhasil memisahkan sebagian pengikut Khawarij dari kelompok mereka, dan sekitar 1.500 hingga 2.800 dari 4.000 anggota Khawarij kemudian bergabung dengan pasukan Ali. Pasukan Ali, yang berjumlah sekitar 14.000 tentara, menghancurkan sisa kelompok Khawarij dalam pertarungan tersebut. Pertempuran Nahrawan menunjukkan bahwa Ali harus menghadapi pemberontakan internal yang tidak hanya berasal dari pasukan oposisi eksternal, tetapi juga dari dalam pasukannya sendiri. Meskipun beberapa kritikus mengecam Ali karena membunuh pengikutnya sendiri, para pendukungnya menilai bahwa menghancurkan Khawarij diperlukan untuk menjaga stabilitas basis Ali di Kufah. Subhanallah, begitu banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kehidupan Ali bin Abi Thalib. Keberanian, keikhlasan, dan keteguhannya dalam memperjuangkan kebenaran menjadi teladan bagi kita semua sebagai umat Muslim. Semoga kisah ini tidak hanya memperkaya wawasan kita, tetapi juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, penuh iman, dan semangat dalam menjalankan ajaran Islam. Terima kasih telah menyaksikan video ini bersama Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.